Saya bawa kitab Ihya Ulumuddin ini ya. Ini kitab ini jumlahnya ada 4 jilid. Ini jilid yang pertama. Ya, walaupun cuma beberapa kalimat yang kita baca, saya pengen tabarukan, mengambil barokah daripada sang Hujjatul Islam Imam Ghazali ya. Apa sih yang ingin saya bahas? Jadi begini, Islam itu kan agama yang mengedepankan kebersihan, ya gitu. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Udah melongo bedanya. Biasa aja ngajinya, nggak usah tegang-tegang keles ya. Agama yang mengedepankan kebersihan sehingga ada dikatakan al-Islamu najibun, ya, Islam itu bersih. Fatanajabu, maka bersihlah kamu. Ada kalimat yang lain lagi ya. An-najafatu minal iman. Ini banyak orang mengatakan bukan termasuk hadis ya. Nah, ada lagi hadisnya dengan kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Apa itu? At-tahuru nisful iman. Ya. Kebersihan itu, kesucian itu bagian daripada iman. Apa sih yang mau saya bilang? Oleh karenanya Imamul Ghazali ketika berbicara masalah toharoh, nah ini dia, kita ngaji bab toharoh aja ya, bab bersuci, membagi kepada 4 bagian ya. Wa toharatu laha arba'u maratiba. Dan bersuci dan toharoh laha baginya itu arba'u maratib, ada 4 tingkatan ya. Jadi selama ini kita kan ngaji toharoh, bab toharoh kan begitu. Nah, kata Imam Ghazali yang namanya toharoh itu, yang namanya bersuci ada berapa? 4 tingkatan. Apa itu? Pertama, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, tathhirul johiri anil ahdasi wa anil akhbasi. Ialah mensucikan johir. Tathhirul johiri, mensucikan johir, anil ahdasi, dari hadas-hadas ya. Wa anil akhbas, dan dari kotoran-kotoran. Ini level pertama nih. Toharoh pertama ini yang kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Membersihkan johir kita dari apa? Dari hadas dan dari kotoran. Hadas terbagi berapa? Terbagi 2. Ini kita ngaji bab dasar dulu nih ya. Hitung-hitung, ingat-ingat mata pelajaran fikih kita. Hadas terbagi 2. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Kalau nggak boleh kena air dalam situasi kondisi tertentu, cara menghilangkan hadas kecil tayamum. Nah, kemudian hadas besar bisa hilang, di antaranya itu dengan mandi. Mandi junub, itu mandi besar ya. Mandi janabat. Ini kita ngaji bab dasar dulu nih, ya, biar connect dulu ya. Itu cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Pertanyaannya sekarang begini, istri kita selesai haid. Ngerti head nggak? Ngerti ya. Kalau nggak ngerti terlalu itu. Head. Udah bersih headnya. Harus mandi tapi dalam keadaan sakit. Sakit dalam tanda petik nggak boleh kena air penyakitnya. Ya. Tapi kalau buat sholat dia kuat, bisa umpamanya ya.
Wajib mandi tapi nggak boleh kena air. Pertanyaannya, kalau dia pengen sholat kira-kira gimana itu? Jawab, baca kopi dulu. Iya. Harus tayamum. Hah? Jangan nanya istri belum tentu tahu. Tayamum, Hah? tayamum. Yakin tayamum? Punya hadas besar. Enggak bisa. Oh. Dibantah. Katanya tayamum makan kalau pengganti wudhu ya. Ini kan punya hadas besar. Masa tayamum? Ayo, bagaimana kita ngobrol sekarang ngaji mah udah. Pakai air hangat. Pugu nggak boleh kena air. Guling-gulingan di tanah. Mandi pasir. Nah, sebetulnya karena emang kagak yakin, ya. Jadi baru digosok gitu aja udah berubah jawabannya. Ya dengan tayamum betul gitu loh. Cuma maaf tayamumnya beda. Bedanya apa? Niatnya. Kalau umpama kita bukan sholat punya hadas kecil, ya kita nggak boleh kena air. Kita kan tayamum dengan niat tayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, ketika mandi juga tayamum. Cuman tayamumnya jangan guling-gulingan di pasir kan motong. Pantesan kemarin pasir habis kan. Guling-guling. Ya kalau wudhu kan yang dibasuh muka dengan tangan, pengganti wudhu. Kalau pengganti mandi gimana ini? Guling-gulingan di pasir, nggak gitu juga kali. Tayamumnya sama saja dengan tayamum ketika mau wudhu. Yang membedakan apanya? Niatnya. Saya niat tayamum pengganti mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Boleh sholat. Yang ditayamumin anggota. Sama dengan anggota tayamum menghilangkan hadas kecil. Tayamum biasa muka dengan tangan. Kan saya bilang yang membedakan niatnya. Tayamumnya begitu muka terus tangan. Ya, nggak usah guling-gulingan di pasir gitu. Ya, mentang-mentang mandi pengganti mandi ya. Paham ya? Nah, ini berbab dasarnya nih. Ya nggak ada bedanya nggak jawab sama kucing ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian anil akhbas juga mensucikan johir selain daripada hadas dari akhbas, kotoran, najis. Ini kita mesti paham ini. Najis terbagi berapa? 7. Banyak amat. Ngaji di mana? 3, 1. Oh, papa dulu. Ya. Mutawasitoh, mughalajo. Ya. Nah, kita mesti paham ini. Bagaimana cara apa saja yang termasuk muhopapa, apa saja yang termasuk mutawasitoh, apa saja yang termasuk mughalajo. Dan bagaimana cara menghilangkan muhopapa, mutawasitoh, mughalajo. Ini harus dipelajari. Baru bersuci itu baru level pertama itu. Belum pedes belum. Level 1. Emangnya seblak. Makanya maaf, jangan gengsi kalau ngaji-ngaji bab fikih. Ini kan kadang-kadang orang pada gengsi ngaji bab fikih. Ngaji apa? Bab wudu. Dari dulu wudu mulu. Nanti dulu pelajari dulu gitu loh. Ya. Ini kadang-kadang orang maaf, sebagian ada yang oper. Fikihnya belum pernah ngaji, Sapinah belum pernah ngaji, fikih Wadi nggak pernah ngaji, ya. Apa namanya Fathul Qorib nggak punya ngaji, apalagi sampai Fathul Mu'in, ya Tolibin, ya. Nggak paham fikih, sekali ngaji pengennya hikam, apa tasawuf. Bukannya nggak boleh ngaji hikam, ya. Cuma untuk level-level tertentu jangan hikam dulu yang dikejar, fikihnya dulu. Ya, itu makanya itu gurunya beliau, Buya, kan sebelum hikam fikih dulu ya, Sapinah. Tahu saya, walaupun anak saya nggak ada Al-Bahjah. Ya, Sapinah dulu.
Ini yang cocok gitu loh. Jadi supaya seimbang fikihnya dengan tasawufnya. Coba sebagian orang kadang-kadang nggak mau ngaji fikih, pengen langsung tasawuf. Akhirnya jadi fitnah. Udah gimana Allah aja udah. Ya Pak ya. Bacaannya nggak benar, sholatnya nggak benar, rukunya nggak benar. Allah Maha tahu udah. Nanti dulu jangan langsung Allah Maha tahu, pelajari dulu syariatnya, baru nanti ke hakikat gitu loh. Ya, pelajari dulu. Nah, buat orang-orang yang udah paham fikihnya, ya, dan ngerti cara ubudiyahnya, baru tambah keilmuannya, tambah tafsirnya, tambah tasawufnya, biar seimbang. Itu yang saya maksud. Maka kadang-kadang ngaji, maaf, saya lucu malam Kamis kemarin ya. Ba'da maghrib saya ngajar. Ngajar apa? Iqra. Ngajar anak-anak, bata ya. Ya karena pada maghrib kan guru kurang, kalau nggak ada. Nggak mau saya turun tangan kan. Ba'da maghrib ngajar Iqra, ba'da isya malam Kamis saya buka Ihya Ulumuddin. Kan jauh banget. Ya. Dari Iqra ke Ihya Ulumuddin. Tapi enggak masalah. Supaya apa? Jadi jangan merasa. Ya. Yang kedua, emang yang dasar pun perlu kita sentuh gitu loh. Jangan sibuk ngajar yang tinggi-tinggi. Tapi ketika santri-santrinya yang dasar-dasar belum paham baca, kita biarkan. Dosa juga kita. Paham ini paham? Paham ini paham? Apaan? Yang itu. Ya udah pokoknya paham dah biar gampang urusan dah. Udah jam 9 masalahnya ini ya. Apa yang aja kebuli? Enggak ada, kena kebuli. Kode di kode. Ada tuh ya. Jadi level pertama toharo itu tathirul johiri, mensucikan johir, anil ahdasi wa anil ahbas, dari hadas dan dari kotoran ya, dari najis. Sebab kita itu yang namanya manusia ya, wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita baru sah, salat kita baru sah. Di antara salah sahnya suci dari hadas, suci dari najis, baik makan, tempat dan seterusnya. Pakaian. Ya. Nah, ini yang pertama. Biar rapi ya. Yang pertamanya rapiin dulu. Rapiin dulu pertamanya, pelajari ya. Nah, setelah yang pertamanya rapi ya, baru ada level kedua atau haro itu kata Imam Ghazali. Apa toharo level kedua ya? Al martabatu saniyatu ya. Tingkatan yang kedua, level yang kedua, ini level toharo ya, bukannya level PPKM ya. Al martabatu saniyatu, level yang kedua toharo Imam Ghazali, tathirul jawarihi anil jaraimi wal asami, mensucikan badan, jawarih ya, badan dari apa? Anil jaraimi wal asami, dari perbuatan tindak pidana dan dari perbuatan dosa-dosa gitu loh. Itu dibersihkan. Apa sih? Bersihkan badan dari sifat mencuri ya, perbuatan-perbuatan dosa dan lain-lainnya ya, maka itu dibersihkan. Kan berapa banyak orang wudunya kadang rapi, ada kecil pakaiannya necis ya, selalu bersih, suci, nggak ada najisnya. Kalau dia menjaga kebersihan, johirnya boleh jadi bersih, tapi kadang badannya masih kotor. Kotor apa? Masih kotor banyak dosa yang dia lakukan. Dosa mata, ya, dosa hidung, dosa mulut, dosa kelamin, dosa kaki. Naudzubillah, naudzubillah.
Kan ibadah memang gampang, nyari pahala gampang, nyari dosa juga gampang. Gak gampang bagaimana? Contoh kita lagi ngobrol di pinggir jalan. Ngobrol di pinggir jalan. Artik-artik ngobrol, orang lewat, kita komentarin tuh orang jelek amat sih. Ya, spontan kita ngomongin orang lewat, jelek amat tuh orang. Nah, ngatain jelek itu orang pendek amat sih. Itu orang kita komenin, nah, itu tanpa sadar sudah dosa mulut sudah. Yang begitu bersih pakaiannya, bersih pakaian bajunya, nggak punya junub dia, tapi badannya kotor. Kotor dari mana? Anil jaraim wal asam, dari bentuk pidana, dari perbuatan dosa-dosa. Kotor badannya. Nah, makanya level yang kedua kata Imam Ghazali, bersihkan badan johir kita ini. Badan kita bersihkan. Jangan sampai banyak berbuat dosa. Sebab kalau masa dosa, yang namanya manusia pasti punya dosa. Ya. Ayah bagian kata pakai sorban, pakai gamis, sedang ngajar di mana-mana, yang namanya dosa mah pasti punya. Sebab al-insan mahal hotai wan nisyan. Ya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Permasalahannya di mana? Permasalahannya orang yang baik bukan orang yang tidak punya dosa gitu. Tapi orang yang baik apabila dia terlanjur melakukan dosa, maka dia buru-buru istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu level yang kedua, ya. Membersihkan badan, ya. Ya, Fadal, silakan. Alhamdulillah. Saya pikir saya paling belakang datangnya. Ada juga yang paling belakang. Enggak apa-apa. Lambat jauh lebih baik ketimbang tidak datang sama sekali. Nah, gitu kuncinya, ya. Tapi jangan bersembunyi dari takdir. Kemantar aja takdir yang dulu, usaha dulu. Ya, alhamdulillah. Ya, masih menyempatkan hadir, ya. Kasih kopi biar seger. Ya. Iya, jangan yang lain ngopi dan ngeliatin, ini kan kesian, ya. Biar gacor. Lanjut ya. Sambil nonton bikin kopi. 2 tuh, ya. Lalu yang ketiga, singkat aja, udah jam 9. Belum. Katanya mau udahan, udah. Tenang, masih ada 2 lagi. Martabatu saniyat salisatu, ya. Level yang ketiga toharo kata Imam Ghazali, tathhirul qalbi anil ahlakil majmumati. Nah, udah mulai masuk lain nih, tingkat ke dalam udah. Tadi masih luar. Yang pertama membersihkan johir daripada hadas dan kotoran dan najis. Yang kedua membersihkan badan dari perbuatan dosa. Yang ketiga, nah ini membersihkan hati min ahlakil majmumati, dari akhlak yang tercela. Baru bentuk daleman dibersihin. Dibersihin hatinya, bukan hanya johirnya, beberapa banyak. Nah, orang namanya dia tidak punya hadas, pakaiannya bersih, johirnya badannya, nggak pernah dia megang-megang yang haram, nggak pernah minum minuman yang haram. Kalau ini mah halal, ini halal nggak? Boleh nggak minum? Boleh tuh. Halal. Ada orang nggak pernah ada minum yang haram, ya, pakaiannya bersih, ya. Tetapi terkadang hatinya yang kotor gitu loh. Orang pakaiannya gamis, pakaian peci, ya, pakai sorban, bersih, tapi hatinya berbulu. Nah ini, hatinya kotor, penuh dengan akhlak tercela, penuh dengan akhlak-akhlak yang tidak bagus. Contoh, pakaiannya gamis, pakaiannya bersih, hatinya sama orang julid, julid, iri, dengki. Ya. Kan banyak yang begitu, ya.
Ada orang ya, nah pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, hatinya kadang masya Allah seringkali ngenyek orang, itu ngatain orang. Kalau ngomong tuh masya Allah, ya mentang-mentang dia rajin ibadah, model lu, nah gitu, model lu, bayang kagak, ngaji kagak, pengen ngobrol sama gua bukan level lu mana, ini nggak boleh nih. Namanya hatinya kotor itu. Ya, hatinya kotor. Ada orang nggak pernah judi, nggak pernah zina, pakaiannya bersih, pakaiannya rapi, tapi hatinya kadang penuh sombong, betul. Baik sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan ibadahnya. Ini yang bahaya yang saya sampaikan. Ya. Yang berbahaya kalau dia sombong dengan ibadah. Kenapa? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dalam ibadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk neraka jahanam secara hina dina. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini yang bahaya, Pak. Ini bukan hanya membersihkan anggota badan kita, bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang gak bagus. Dan akhlak yang ini maaf diantaranya, contoh akhlak yang tercela, akhlak merasa ingin apa? Selalu ingin dipuji. Nah ini, karena hatinya selalu ingin dipuji, hingga dia merasa orang selalu menghina dia. Karena hatinya merasa selalu ingin dimuliakan, hingga dia sering merasa dihinakan oleh orang. Paham gak? Karena hatinya selalu merasa pengen dimuliakan. Hingga dia merasa orang seolah sering menghina dia. Padahal orang yang menghina, cuma dia pengen dimuliakan aja gitu loh. Rasanya dia seolah selalu dihina oleh orang lain. Ini yang bahaya, Pak. Bahaya kalau pengen dipuji, Masya Allah. Ngaji, gue udah rajin banget ngaji, kagak ada ngalam gue pisan ini. Umpamanya gitu, ya. Nggak ada ngejempolin gue, jempol-jempol atau pulang pada komen mah. Jempol-jempol atau ya. Iya. Ini kan udah level 3. Masalah ini udah kolbi nih, daleman, ya, udah level 3. Kalau tadi mesti johir tuh, ya, membersihkan dari hal kecil lah, ketahuan ya caranya. Dari ngaji kayak gampang kita bersihinnya, ini johir. Membersihkan diri dari dosa, ya. Kelihatan kita nggak minuman keras, kita nggak berjudi, kita nggak berzina, kita bersihkan hati kita tuh. Ya. Nah, ini yang ketiga, yang level yang agak berat. Kadang pelakunya nggak merasa itu salah gitu loh. Paham ya? Nggak sadar kalau perbuatannya salah, merasa pengen dipuji, sombong dengan ilmu, sombong dengan kealimannya, ya. Kan bahaya. Pak, dosa akibat oleh kena hawa nafsu masih bisa diampuni, tapi kalau dosa karena sombong ini bahaya, nggak diampuni. Sebagaimana dosanya iblis. Iblis berbuat dosa bukan karena nafsu, tapi karena sombong, merasa dirinya anak khairu minhu, merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam. Nabi Adam tergelincir karena hawa nafsu. Bisikan iblis, godaan dari istrinya, ya, ingin makan buah khuldi. Beda, ya. Jadi dosa yang kena hawa nafsu itu mesti boleh diampuni. Tapi dosa kena kesombongan tidak akan terampuni. Kenapa? Orang yang bikin dosa karena sombong, apalagi sombong dengan ilmu, sombong dengan semuanya, ya, maka akan sulit dia menyadari kalau itu perbuatan dosa. Dia rajin sholat, ya. Gue udah ibadah, gue udah sholat, tapi ada rasa megah, ya, rasa hebat. Ini yang bahaya. Makanya kan saya dulu pernah bilang tuh, maksiatun, ya, perbuatan maksiat, tapi mewariskan kehinaan bagi pelakunya, itu jauh lebih baik. Min ta'atin awrasat izyan wastikbaron. Ingat kan? Pernah ya?
Pernah ingat nggak? Lupa tuh ya. Lupa lah, masih lupa. Masih lupa. Dulu kan saya pernah bilang, maksiatun awrasat dzullan waftikoron khairun min ta'atin awrasat izyan wastikbaron. Ini tinggi nih, ini seperti kitab hikam nih adanya ya. Ya ini wajar ngaji hikam udah ustadz semua, tokoh-tokoh semua di masjidnya masing-masing. Ini kelas ustadz semua ini ya. Emangnya Jemaah Hidayah tebang-tebang ya. Guling-guling. Nah, jadi maksiatun perbuatan maksiat awrasat dzullan waftikoron yang membuat pelakunya merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Ya Allah, saya mau orang yang banyak dosa, sering minuman keras, sering mabuk, sering judi, sering maksiat. Merasa dirinya hina di hadapan Allah karena dosa yang dia lakukan gitu loh. Karena maksiat yang dia kerjakan. Merasa rendah juga dari hadapan Allah. Akhirnya apa? Dia mohon rahmatnya Allah. Akhirnya dia minta pertolongan Allah. Maka yang begitu khairun, lebih baik min ta'atin, daripada perbuatan taat, ngaji, sholat, ya, puasa, baca Quran, sedekah, perbuatan taat, tapi awrasat izyan wastikbaron, mewariskan kemegahan dan keangkuhan gitu loh. Mewariskan kemegahan dan kesombongan. Sombong dengan puasanya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan sholatnya. Maka lebih baik pendosa yang menyesal ya, dengan perbuatannya hingga dia mengharapkan rahmat Allah. Itu lebih baik ketimbang seorang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Bukan berarti kalau saya ngomong begini mendingan nyolong ketimbang sholat, bukan begitu pemahamannya. Awas jangan tidur ngajinya ya. Oh kata guru katanya mendingan maksiat ya ketimbang kamu ibadah dengan taat. Udah ngapain ke Al-Furqan aja ke pasar seng gitu kan. Umpamanya gitu kan. Itu ngajinya tidur namanya itu. Yang dimaksud begini orang yang maksiat tapi dia merasa hina di hadapan Allah dan mohon rahmat Allah. Nah 3 tuh ya, level 3. Jadi kebersihan toharoh kata Imam Ghazali ya, membersihkan kalbu, membersihkan hati ya dari akhlak yang tercela ya. Tathhirul qalbi anil ahlakil majmumati, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Al-martabatur rabi'atu, level yang keempat ya. Level ini udah pedes nih ya. Level keempat toharoh ya. Kata Imam Ghazali tathhiru sirri amma siwallah. Nah ini berat. Ini kita belum sampai kita ini ya. Apa itu? Tathhiru sirri, mensucikan sir amma siwallah, daripada apa-apa selain Allah, daripada barang selain Allah. Mensucikan sirnya dari sesuatu, dari barang selain Allah. Kalau bicara sir Pak, itu lebih mantap daripada kolbi. Nanti ada yang namanya kolbun, ada yang namanya latif, ada yang namanya fuad. Nah, bukan fuad ini ya. Itu tingkatan-tingkatan di makin dalamnya hati Pak. Sampai ke sir namanya itu. Nah, mensucikan sirnya daripada selain Allah. Makanya ada, kalau lah saya nggak bawa ke tinggi, saya agak turun ini terangannya. Ada hadis qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang beriman merupakan rumahnya Allah. Ini ya. Kalau kita rumahnya sudah Allah ada di hatinya, maka semua yang nggak akan pernah bisa masuk ke hatinya. Dibantai dengan pedang tauhid, harta banyak nggak bisa masuk ke hatinya, sebab hati itu penuh dengan Allah. Pekerjaan
nggak pernah bikin masuk ke hatinya. Dunia nggak pernah masuk ke hatinya. Hatinya penuh dengan Allah. Tazhirul sirri, mensucikan sir amma siwallah, daripada barang-barang selain Allah, sesuatu selain Allah. Nah, pemahaman ini saya ambil agak ke bawah. Jadi begini, bukan berarti gitu ya, orang yang banyak mobil mewahnya, rumahnya gedong, bukan berarti dia hubud dunia. Walaupun barang nanti ada yang hubud dunia, cuma tidak semua mereka yang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah termasuk hubud dunia. Ketika ada seorang kiai mobilnya mewah, Alphard kemana-mana, umpamanya rumahnya mewah, ya, pesantrennya megah, bukan berarti belum tentu tersebut hubud dunia. Kita nggak boleh seujun. Sebab bisa saja ada orang masuk ke level ini. Jadi harta yang ada, kemewahan yang ada nggak pernah masuk ke hatinya. Hatinya yang ada pada Allah. Kemewahan buat apa? Majru'atun lil akhirah, sebagai apa namanya? Ladang untuk nanti di akhirat. Contoh kecil, ketika kiai umpamanya mau ceramah naik Alphard, naik Ferrari umpamanya, bukan berarti itu kayak hubud dunia. Bisa saja itu cuma sekedar majro'ah, sawah ladang untuk tanaman di akhirat, digunakan hartanya untuk syiar Islam, untuk keagungan Islam. Ketimbang kayak mau ceramah naik motor, kegerimisan, di tengah jalan kebancetan mobil habis hujan, gamisnya basah, yang dihadapi orang-orang kaya, para pejabat. Lah, kalah keren kayaknya, nggak bisa ngomong. Coba kalau kayaknya mewah, bicara dengan para pejabat, bicara dengan orang-orang kaya, gue orang kaya, lo nggak macam-macam. Orang kaya kan kadang-kadang begitu Pak, mentang-mentang kaya sama ustad dianggap sepele. Kadang ada orang kaya berani nyuruh ustad, orang kaya sampai geledek kan begitu. Ya, nah ketika ustadnya kaya kan beribawa. Tapi lagi-lagi tergantung ustadznya juga. Apakah betul-betul untuk syiar Islam atau memang dia hubud dunia, ini yang pasti kita mah berhusnudzon, ya. Jangan memponis. Bisa saja ada orang sampai level ini, ya, hatinya tidak ada yang masuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hartanya sebagai majru'ul akhirah. Nah, oleh karena saya sering bilang, ya. Jadi kalau menurut saya itu kalau kita mengenal tasawuf, bukan orangnya selalu bujlah ke gunung-gunung, pakai pakaian jelek, ya, udah nggak ngurusin dunia. Ya saya nggak sependapat Pak. Kenapa? Kalau semuanya begitu cuma pengen enak masuk surga dewekan gitu, ngerti nggak? Ingin masuk surga sendiri. Nah, bagaimana umat? Siapa yang mimpin? Jemaah siapa yang mimpin ke semuanya pada ujlah ke gunung, ke hutan-hutan? Ya, nggak ada di politik, nggak ada di ekonomi, umpamanya. Ya. Jadi ketika ada maaf kayak ini, belum tentu dia hubud dunia juga Pak. Bisa aja masuk level ini. Cuma kalau politik anggapannya kalau lawan politik jelek udah ya. Ada yang menilai lawan politiknya pasti jelek itu. Cuma saya ingin berbicara tidak memihak, secara netral, bisa saja gitu ya. Ada orang sampai level ini. Bab kalau ditinggalkan semua, apa akan bagaimana orang-orang non muslim, orang-orang yang enggak benar, orang yang enggak beragama? Ekonomi, ya. Apa dibiarkan orang-orang yang enggak beragama? Kalau enggak ada orang Islam yang kaya. Nah, kalau menurut saya level 4 ini, Pak, bukan berarti mereka yang tinggal di gunung-gunung gitu. Bukan berarti mereka yang hanya menyendiri berpakaian compang-camping, ya. Tinggal di hutan, enggak hilau dengan hiruk-pikuknya dunia. Kalau pemahaman saya enggak ke situ. Bisa saja mereka ada di tengah-tengah kota gitu loh. Bila aja mereka mempunyai jabatan yang tinggi umpamanya, tapi hatinya tidak ada apa-apa kecuali Allah. Jabatannya, hartanya majru'atun ilal akhirah, ya. Tapi barangkali enggak semuanya sampai ke level ini, ya.
Cuma saya mengajak kita berhusnudzon saja, jangan bersujon. Nah, para jemaah ini barangkali ya taklim kita ya kerasa nih 45 menit kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf asal kekurangannya. Semoga semuanya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang al-hidayah ya, jemaahnya, para pejuangnya semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat pengajian semacam ini susah, tapi mempertahankannya tetap eksis jauh lebih susah lagi. Mohonlah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga saya minta Fatihah. Semoga acara saya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tanggal 19 Oktober insyaallah akan bikin maulid di majlis ya. Mohon doanya semoga acaranya disukseskan oleh Allah, dibela cuacanya oleh Allah, dibela jemaahnya oleh Allah, dibela sesuatunya oleh Allah, dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarakana min ba'dihi tabarakum maktuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tabarakana min ba'dihi tabarakum maghfura. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.